Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sungguh sangat kuat. Jadi seperti ini, konfrontasi antara jenius terkuat di benua 9 provinsi, pikir Chu Feng. Melihat riak energi dahsyat yang melolong seperti binatang buas di daerah yang terkandung oleh formasi spiritual, Chu Feng sangat merasakan jarak yang sangat besar antara dia dan para jenius ini di ranah surga. Namun, Chu Feng bahkan lebih ingin tahu tentang identitas orang yang memasuki lingkaran pertempuran, dan melepaskan kekuatan persenjataan elit Jie Qingming dan juga Su Zhongyu. Karena Chu Feng telah menggunakan kekuatan spiritual sebelumnya, ini untuk memeriksa orang itu. Dan ia telah menemukan, bahwa dia juga seorang pria muda dari generasi muda. Tapi pada kenyataannya, tidak hanya Chu Feng, hampir semua orang di tempat kejadian benar-benar mengunci tatapan penasaran mereka di dalam formasi spiritual, dan mereka ingin melihat siapa itu. Mendengus. Akhirnya setelah riak energi menghilang, dan para ahli yang meletakkan formasi spiritual membuka formasi spiritual mereka, dan pada saat itu juga tiga sosok juga muncul dalam garis pandang setiap orang. Adapun ketiga orang itu, mereka persis sama dengan perkiraan Chu Feng sebelumnya. Itu memang laki-laki muda, dan dari pakaiannya, semua orang bisa mengetahui identitasnya. Itu sudah jelas, dia adalah murid nomor 1 dari villa bergengsi, yaitu Liu Zizun. Jadi itu adalah Liu Zizun. Dia juga bisa memasuki lingkaran pertempuran dua jenius itu, yang memiliki elit armamen ini tanpa terluka. Mungkinkah dia juga memiliki elit armamen juga? Tidak, villa bergengsi tidak mungkin memiliki elit armamen. Apakah kamu tidak mendengar yang Liu Zizun katakan sebelumnya ketika dia tiba? Dia mengatakan tangan pembukaan langit yang bergengsi. Dia menggunakan keterampilan unik dari villa bergengsi, dan dengan keterampilan unik itu, dia dapat menghancurkan kekuatan elit armamen mereka. Ini benar-benar tangan pembukaan langit yang bergengsi. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, keterampilan bela diri ini benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan elit armamen, ucap para penonton. Diskusi langsung meningkat dari orang-orang di sekitarnya, dan Chu Feng sangat ingin tahu keterampilan unik apa yang mampu menghancurkan kekuatan elit armamen. Jadi, dia dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Gubo. Keterampilan bela diri apa yang merupakan keahlian unik, yang saat ini sedang mereka bicarakan? Apakah ia memiliki kekuatan yang mendominasi? Tanya Chu Feng. Chu Feng, aku yakin kamu tahu di benua 9 provinsi, keterampilan bela diri terkuat adalah keterampilan bela diri peringkat 8. Namun sayangnya, keterampilan bela diri peringkat 8 sangatlah jarang. Karena saking jarangnya, bahkan kekuatan seperti World Spirit Guild dan klan Jie aku tidak memilikinya. Tapi villa bergengsi memiliki keterampilan bela diri yang langka itu. Jadi itu dapat dikatakan bahwa, selain dinasti Jiang, villa bergengsi adalah satu-satunya kekuatan yang memiliki keterampilan bela diri peringkat 8. Jadi tentu saja, keterampilan bela diri peringkat 8 ini menjadi harta karun inti milik villa bergengsi. Akan tetapi, tangan membuka langit bergengsi ini sangat menantang untuk dikuasai. Sangat sedikit orang di villa bergengsi yang menguasai keterampilan bela diri ini, dan juga karena waktu casting keterampilan bela diri terlalu lama, maka tidak mungkin untuk digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi saat menggunakannya, mereka harus memiliki seseorang yang melindungi mereka. Namun harus dikatakan bahwa, kekuatan villa bergengsi sangat mengerikan. Selama seseorang dapat menggunakannya dengan sukses, itu akan seperti kekuatan yang ditunjukkan Liu Zizun sebelumnya. Itu akan sebanding dengan kekuatan elit armamen. Tentu saja, di balik alasan mengapa Liu Zizun bisa menggunakan tangan pembukaan langit bergengsi sepenuhnya sekarang adalah, karena dia punya cukup waktu untuk menggunakan keterampilan bela diri peringkat 8 ini, jawab Gubo sambil menjelaskan secara rinci. Tangan membuka langit bergengsi di villa bergengsi ini memang luar biasa. Brother Zizun, sepertinya jika aku bertarung melawanmu di masa depan, aku harus memiliki elit armamen padaku,
atau aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Su Zongyu segera berbicara, tetapi sedikit ketidaksukaan ada dalam nadanya. Ini sudah jelas, dia merasa tidak senang dengan campur tangan Liu Zizun. Brother Zongyu, kamu jangan bercanda. Meskipun tangan pembuka langit bergengsi dari villa bergengsi aku memiliki kekuatan yang sangat kuat, semua orang tahu bahwa itu sangat rumit, dan juga sulit untuk digunakan dalam situasi 1 lawan 1. Liu Zizun menjelaskan sambil tersenyum. Oh, dari apa yang kamu katakan, jika tangan pembukaan langit bergengsi kamu dapat digunakan kapan saja, kita berdua benar-benar tidak akan dapat mengalahkan kamu. Tepat pada saat itu, Jie Qingming juga berbicara. Dan dalam kata-katanya barusan, itu ada nada ejekan yang tajam. Brother Qingming, Brother Zongyu, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi aku. Aku juga tahu, bahwa mengganggu perkelahian kamu berdua tanpa izin tidaklah tepat. Tetapi bagaimanapun juga, ini masih merupakan tempat di mana acara pertemuan pernikahan diselenggarakan. Kekuatan elit armamen yang kalian berdua miliki terlalu kuat, dan jika lokasi acara untuk pertemuan ini hancur, itu akan benar-benar sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada kepala villa. Liu Zizun meminta maaf tersenyum dan berkata, Saudara Zizun, sebenarnya ini bukanlah salahku, tapi Su Zongyu lah yang tidak memberimu wajah, dan harus bertarung di wilayah villa bergengsi kamu. Tetapi kenyataannya adalah, bahwa seseorang telah melanggar aturan villa bergengsi kamu, namun villa bergengsi kamu tidak menangani masalah ini. Bisakah aku masih tidak mengurus ini sendiri? Jie Qingming berkata dengan mulut penuh asam. Ini, Liu Zizun dari awal hingga akhir mengamati dari samping, jadi tentu saja dia tahu akar masalah itu. Jadi setelah berpikir sebentar, dia tiba di depan Chu Feng dengan senyum ringan di wajahnya, dan dengan sopan berkata, Saudara kecil, aku sangat ingin tahu siapakah namamu? Tanya Liu Zizun. Aku Chu Feng, balas Chu Feng. Jadi kamu adalah saudara Chu Feng. Saudara Chu Feng, aku tidak tahu dendam apa yang kamu miliki dengan Jie Bufan. Tetapi sekarang Jie Bufan terluka karena kamu, dan itulah fakta yang sebenarnya. Dan karena masalah ini terjadi di tanah villa bergengsi aku harus membantu semuanya untuk menegakkan keadilan. Bagaimana kalau begini saja? Mari kita ubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil, dan hal-hal kecil menjadi bukanlah apa-apa. Kamu hanya perlu minta maaf kepada kakak laki-laki Jie Bufan seperti Jie Qingming, dan masalah ini akan selesai. Bagaimana menurutmu? Ucap Liu Zizun. Meskipun penampilan Liu Zizun baik dan sopan, dan kurang lebihnya ada beberapa sikap tegas dalam kata-katanya. Bahkan ada beberapa makna ancaman dalam pandangannya. Dia ingin memaksa permintaan maaf dari Chu Feng, itu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan Chu Feng? Itu adalah sebuah ancaman. Tidak peduli apa, dia sama sekali tidak akan pernah meminta maaf, dan mengakui kesalahan terhadap Jie Qingming. Jadi dia dengan dingin tertawa, lalu berkata, membantu aku untuk menegakkan keadilan ya. Apakah kamu menegakkan keadilan seperti ini? Aku awalnya tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa aku perlu meminta maaf? Karena kamu berasal dari villa bergengsi, seharusnya kamu bisa menjernihkan penyebab dan efek dari masalah ini. Selidiki dengan jelas sebelum datang ke sini untuk menegakkan keadilan, atau kamu tidak bisa dianggap menegakkan keadilan, tetapi menindas orang lain, balas Chu Feng. Setelah kata-kata Chu Feng keluar, wajah semua orang di tempat kejadian menjadi sangat berubah. Dan di antara kerumunan, orang lain bahkan bisa mendengar suara menghirup udara dingin. Mereka benar-benar ketakutan dengan tindakan Chu Feng. Bahkan Su Zongyu sedikit mengernyit, dan merasa situasinya tidak baik. Status apa yang dimiliki Liu Zizun? Dia adalah murid nomor 1 dari villa bergengsi. Dia merupakan eksistensi yang bisa bertarung melawan Jie Qingming beserta dirinya. Jika ada negosiasi dengan Liu Zizun, maka dia, Su Zongyu, itu bisa berada di depan untuk melindunginya. Setelah semua, dalam hal kekuatan dan status, Chu Feng tidak sama dengan Liu Zizun. Karena mereka tidak berada di level yang sama. Ketika dia mengatakan kata-kata itu di depan orang banyak,
itu dengan sangat jelas menandakan bahwa dia tidak memberi Liu Zizun wajah apapun, dan menyebabkannya berada dalam situasi yang sulit. Itu seperti menamparkan wajah Liu Zizun di depan semua orang. Bahkan jika Liu Zizun tidak mengejar masalah ini, dia pasti akan mengingat dendam ini. Dan di masa depan, dia pasti akan memikirkan metode untuk berurusan dengan Chu Feng. Secara alami, Chu Feng jelas memahami logika itu juga. Namun sebagai pribadi yang tidak mau tunduk, Chu Feng memiliki beberapa garis dasar. Dia tidak akan dengan mudah menurunkan kepalanya kepada orang lain. Bahkan jika dia tahu bahwa musuh akan diciptakan dari itu, dia masih tidak akan menurunkan kepalanya. Ada sebuah kalimat yang dengan baik mengatakan, tentara dapat dibunuh, tetapi mereka tidak dapat dipermalukan. Chu Feng adalah orang yang bersedia mati, tetapi tidak mau dipermalukan. Hahaha, perkataan yang sangat baik, ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, ketika semua orang merasa bahwa Chu Feng telah menimbulkan bencana besar, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tempat yang dekat. Melihat ke arah suara itu di atas batu di dekatnya, ada seorang pria muda duduk di atasnya. Pria muda itu saat ini sedang bertepuk tangan, dan terus bersorak untuknya. Dia adalah jenius yang telah membunuh pria tua cabul Wang Qiang, dan dia adalah Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang adalah orang pertama yang melewati istana bawah tanah tanpa batas, dan ia adalah seorang jenius yang melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah mendalam pada usia 15 tahun. Dan juga, asal-usulnya tidak diketahui. Tidak ada yang tahu dari mana tuanya berasal, atau dari mana dia sendiri berasal. Tidak ada yang tahu apakah Jiang Wuxiang adalah nama aslinya atau bukan, sehingga ia memiliki identitas yang sangat misterius. Tetapi semua orang sudah tahu bahwa Jiang Wuxiang adalah seorang jenius puncak, dan di masa depan, ia bahkan mungkin bisa melampaui keberadaan seperti Jie Qingming dan Su Zhongyu. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memandang pria muda itu dengan penting. Wush! Tangan Jiang Wuxiang menekan batu di bawah tubuhnya, dan sebuah kekuatan tiba-tiba dimasukkan ke pinggangnya. Dengan lompatan seperti ikan mas yang indah di tikungan yang sempurna, dia melompat turun dari batu besar, dan segera bergegas ke tengah kerumunan. Liu Zizun, Chu Feng sebenarnya tidak merendahkanmu. Tetapi sebagai murid nomor 1 dari Villa Bergengsi, kamu benar-benar tidak adil dalam menangani masalah. Tidak ada yang akan menangani masalah ini seperti kamu. Tanpa rasa takut, Jiang Wuxiang mulai menunjuk dan menegur Liu Zizun. Dalam situasi seperti itu, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin lagi, dan mereka merasa bahwa saraf Jiang Wuxiang terlalu besar. Urat sarafnya bahkan lebih besar dari Chu Feng. Namun hanya Chu Feng yang tahu, bahwa Jiang Wuxiang memang memiliki kemampuan untuk menjadi begitu angkuh. Oh, jika kamu bisa mengatakan itu, lalu bagaimana aku harus menangani masalah ini dengan adil? Tanya Liu Zizun. Liu Zizun ini bukanlah karakter yang sederhana. Wajahnya tidak berubah, dan dari awal hingga akhir, selalu ada senyum acuh tak acuh saat dia mengembalikan pertanyaan kepada Jiang Wuxiang. Bukankah itu sangat sederhana? Biarkan mereka bertarung bersama, dan orang yang kalah hanya perlu meminta maaf, dan mengakui bahwa dia salah. Jiang Wuxiang berkata dengan bangga. Bas-bas. Dan setelah dia berbicara, keterkejutan memenuhi semua orang. Karena awalnya, sepertinya dia akan membantu Chu Feng. Tapi sekarang, dia benar-benar mendorong Chu Feng ke dalam lubang api. Dia membiarkan Chu Feng yang berada di level 3 dari ranah mendalam, itu untuk bertarung melawan Jie Qingming yang berada di level 1 dari ranah surga. Bukankah itu saja menyuruh Chu Feng untuk menggali kematiannya sendiri? Oh, kamu memang telah membuat saran yang bagus. Tapi aku khawatir, kalau Chu Feng tidak akan berani menyetujui pertarungan. Jie Qingming dengan ringan tersenyum, dan diisi dengan tatapan jijik saat dia menatap Chu Feng. Kamu memang bodoh. Apakah kamu sangat bodoh? Balas Jiang Wuxiang. Tetapi siapa yang mengira kalau wajah Jiang Wuxiang akan berubah, dan di depan orang banyak, ia mulai menghina Jie Qingming. Kamu, melihat penghinaan itu, kulit Jie Qingming berubah karena dia sangat marah.
Tetapi setelah mengingat status Jiang Wuxiang yang tidak diketahui asalnya, dia menekan kembali amarahnya. Karena selama orang bisa menebak, di mana seorang jenius seperti Jiang Wuxiang dapat muncul di benua 9 provinsi, maka tidaklah sulit untuk mengetahuinya. Itu sudah pasti akan berasal dari dinasti Jiang. Jadi, itulah alasan mengapa Jiang Wuxiang bisa melakukan apa yang dia inginkan di tempat ini tanpa rasa takut, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Semua orang takut akan hal itu, dan mereka takut bahwa Jiang Wuxiang adalah orang dari dinasti Jiang. Ada apa dengan aku? Apakah aku salah? Aku bahkan belum selesai berbicara, tapi kamu mengatakan bahwa dia tidak berani. Apakah itu tandanya kamu memang bodoh? Ucap Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang dengan tajam menembak Jie Qingming dengan sekilas, lalu dengan cepat setelahnya dia melanjutkan. Lihatlah berapa umurmu. Seseorang yang sudah dewasa, sebenarnya ingin sedang bertarung melawan seorang pria muda yang bahkan bukan orang dewasa. Kamu tidak hanya tidak tahu malu, kamu bahkan mengatakan bahwa dia tidak berani dengan cara yang adil dan percaya diri. Apakah kamu bahkan benar-benar tidak punya rasa malu? Wajah Jie Qingming menjadi biru karena marah, dan matanya menjadi merah. Dia benar-benar hampir akan meledak. Bagaimana mungkin dia menerima penghinaan seperti itu? Tidak peduli apakah itu segi penampilan atau usia yang sebenarnya, dia jelas-jelas baru berusia 20 tahun, dan juga seorang pemuda tampan dengan gaya yang elegan. Dengarkan baik-baik. Jika kamu akan bertarung dengan Chu Feng, maka bertarunglah adil. Tapi bagaimana mungkin itu bisa adil? Tetapi jika kamu memiliki perbandingan kekuatan pada tingkat kultivasi yang sama, maka itulah yang disebut adil. Bukankah kamu adalah spiritualis dunia jubah biru? Seharusnya itu tidak terlalu sulit bagi kamu, untuk menekan kultivasi kamu sendiri. Selama kamu menekan kultivasi kamu ke tingkat ketiga dari ranah mendalam, maka kamu akan setara dengan Chu Feng. Pada saat itu, ketika kalian berdua bertukar pukulan, itu akan benar-benar adil. Jadi, apakah kamu berani atau tidak? Jiang Wuxiang menunjuk hidung Jie Qingming dan bertanya. Mendengus. Mengapa aku tidak berani? Balas Jie Qingming sambil mendengus dingin. Jika dia tidak takut dengan identitas asli Jiang Wuxiang, dia benar-benar ingin membunuh bocah sialan itu sekarang juga. Chu Feng, bagaimana denganmu? Tanya Jiang Wuxiang sambil menunjuk Chu Feng. Dia masih penuh kesombongan, dan juga tanpa ada kenaikan atau penurunan. Aku sangat bersedia kapan saja, balas Chu Feng. Chu Feng dengan ringan tersenyum, dan tidak bisa untuk tidak melangkah maju. Meskipun Chu Feng memang takut dengan Jie Qingming saat ini, jika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, maka Chu Feng sama sekali tidak takut pada Jie Qingming. Bahkan jika dia memiliki elit armamen padanya, dia tetap tidak akan takut. Oke, karena sudah seperti ini, kalian berdua bisa memulainya. Baiklah, semuanya bisa mundur, dan berikan mereka berdua ruang untuk memperluas tinju dan tendangan mereka. Spiritualis dunia di sana, kamu bisa letakkan formasi spiritual di tanah, sehingga puncak gunung ini tidak hancur karena terlalu sengitnya pertempuran mereka, ucap Jiang Wuxiang. Setelah mengkonfirmasikan metode penyelesaiannya, anak kecil Jiang Wuxiang kemudian memberi isyarat, dan memerintahkan orang-orang di tempat kejadian. Tetapi hal yang membuat orang paling terdiam adalah, itu tidak ada orang yang berani untuk tidak mendengarkan kata-katanya. Bahkan spiritualis dunia jubah biru dari World Spirit Guild dan klan Jie, mereka meletakkan formasi spiritual sesuai dengan instruksinya. Ketika semuanya ada, contohnya seperti hakim, Jiang Wuxiang menunjuk Jie Qingming dan berkata, demi keadilan, kamu tidak dapat menggunakan metode spiritualis dunia jubah biru kamu. Dan jika kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri, silakan dan gunakan elit armamen kamu, ucap Jiang Wuxiang. Oh dewa, aku benar-benar ingin mencekik kerang ini sampai mati, ucap Jie Qingming di dalam hatinya. Ketika ia menghadapi lebih banyak pembatasan dari Jiang Wuxiang, Jie Qingming benar-benar menggertakkan giginya karena marah. Bahkan ia membuat suara berderit, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia hanya bisa memilih untuk bertahan, dan kutukannya itu hanya bisa dikatakan dalam hatinya. Mendengus. Setelah Jiang Wuxiang pergi, Jie Qingming mengikuti kata-katanya untuk menekan auranya. Dari level 1 di ranah surga, dia menekannya ke level 3 di ranah mendalam. Dan pada saat itu juga, Chu Feng tidak menyembunyikan auranya lagi. Dia mengirimkan auranya dari tingkat 3 dari ranah mendalam, dan dengan percaya diri berjalan menuju tengah ruang kosong. Chu Feng benar-benar menyetujui pertempuran ini. Menurut kamu, siapa yang akan menang? Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Apakah kamu berpikir bahwa Jie Qingming diakui sebagai jenius nomor 1 di benua 9 provinsi adalah lelucon? Bahkan tanpa kultivasi tingkat 1 ranah surga, kekuatan bertarungnya masih jauh di atas Chu Feng. Itu betul. Aku pernah mendengar bahwa, selain Su Zongyu, tidak ada yang bisa mengalahkan Jie Qingming saat memiliki kultivasi yang sama dengannya. Karena sebelumnya, ketika dia berada di tingkat 9 dari ranah mendalam, bahkan tanpa meminjam kekuatan dari elit armamennya, dia membunuh seseorang di tingkat 1 dari ranah surga. Apa? Dia benar-benar sekuat itu. Jarak antara ranah mendalam dan ranah surga adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bukankah itu berarti Chu Feng akan dikalahkan? Mendengus. Seberapa kuat orang-orang dari Provinsi Azure, dia hanya mencari penghinaan saja, ucap para penonton. Pada saat itu juga, semakin banyak orang berkumpul di puncak-puncak gunung. Tidak masalah apakah para jenius muda yang berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan, ataupun murid-murid pribumi dari villa bergengsi, atau bahkan para ahli senior dari kekuatan di mana-mana, pada saat itu mereka sedang melihat kontes khusus ini. Di tempat ini, orang-orang dari hampir setiap bagian benua 9 provinsi berkumpul di sini. Jie Qingming secara tidak normal merasa bahagia, itu ketika mendengar pujian yang tak henti-hentinya datang dari segala arah. Jadi, dia dengan jijik berkata kepada Chu Feng, "Keluarkan semua kemampuan yang kamu miliki. Aku tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dengan satu tangan ini saja, aku dapat dengan mudah mengalahkanmu," ucap Jie Qingming. Dan saat dia menghadapi sikap Jie Qingming yang sangat arogan, dan tidak hormat terhadap dirinya sendiri, Chu Feng hanya dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, "Siapa yang telah memberimu kepercayaan diri seperti itu?" Balas Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekuan dan terima kasih banyak. Bye-bye."